Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas prediksi SIMAK UI materi Bahasa Indonesia. Kita masuk ke soal yang pertama. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaannya ya. Kita baca pertanyaannya dulu. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Berarti kita mencari pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaannya. Oke. Untuk pertanyaan yang seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah kita membaca dulu teksnya, baca keseluruhan teks, yang pastinya kita harus memahami isinya. Yang kedua yang kita lakukan adalah memastikan setiap opsi pilihan gandanya itu sesuai atau tidak sama teksnya. Baik, kita baca dulu teksnya bersama-sama. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Depresi merupakan masalah kesehatan umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan, berkepanjangan, dan memicu pikiran bunuh diri. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Apa perbedaan antara depresi dan stres? Depresi merupakan kondisi klinis yang memiliki beberapa gejala yang jelas. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan, dan keuangan, serta kesepian. Sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dapat diselesaikan dengan mudah juga menyebabkan stres. Oke, setelah kita baca, berarti kita membaca pilihan gandanya. Teksnya sudah selesai, kita baca pilihan gandanya dulu dari yang A. Depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Nah, ini bisa ditemukan di kalimat mana? Bisa kita temukan di kalimat 1. Di mana kemiripannya dengan kalimat 1? Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Di sini dijelaskan bahwa gejala dan efeknya hampir mirip. Yang mirip itu apa? Stres dan depresi. Berarti di sini sekalipun dijelaskan ada perbedaan besar, tapi memiliki kesamaan atau kemiripan. Oke, berarti sesuai ya dengan kalimat 1. Yang kedua, yang B, stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Mana yang menjelaskan tadi stres adalah masalah kesehatan mental? Kita cari manakah pengertian dari stres. Oke, stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apakah itu suatu masalah keluarga, tekanan pekerjaan, dan keuangan, serta kesepian. Kalau dilihat dari pengertian kalimat 9, maka di sini tidak dijelaskan apa itu stres. Maka dari itu, yang B ini tidak sesuai dengan isi teksnya. Tapi kita perhatikan dulu dari yang C. Depresi dapat berakibat fatal bagi para penderitanya. Di manakah kalimat ini bisa ditemukan? Di sini bisa ditemukan di kalimat kedua. Depresi merupakan masalah kesehatan umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Nah, berakibat fatal itu apa? Adalah kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Ini maksudnya berakibat fatal. Berarti yang C ini sesuai dengan kalimat kedua. Kemudian yang D, ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Ini tadi bisa ditemukan di kalimat 1 yang sudah saya bulatkan tersebut. Kemudian yang D, stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini sama dengan mana? Kalimat 3. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Stres. Jadi yang tidak sesuai adalah yang B. Lanjut, nomor 2, kita masuk ke pertanyaannya terlebih dahulu.
Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada ejaan ya. Maksudnya di sini harusnya sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaannya itu harus benar. Jadi kalau kita mencari di KBBI, katanya itu ketemu. Kita perhatikan dari kalimat nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kalimat 6, 7, 8, 9, dan 10. Manakah kata yang ejaannya salah? Perhatikan 6. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Maka dari itu, dari 6 ini, apakah ada yang salah? Tidak ya. Di sini yang biasa orang mungkin salah adalah penulisan populasi dan menyerang, tapi di sini sudah benar. Kemudian yang nomor 7, sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Nah, mana yang salah? Yang salah itu adalah penulisan kardiovaskuler. Kalimat 7, kardiovaskuler sesuai dengan KBBI, penulisannya adalah yang benar kardiovaskular. Ini yang sesuai sama KBBI. Nah, kalau yang nomor 7 ini berarti ejaannya salah. Berarti kesalahannya ada di nomor 7. Tapi kita perhatikan dulu yang nomor 8. Sementara itu stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Di sini tidak ada kesalahan. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan, dan keuangan, serta kesepian. Begitu juga di nomor 9, tidak ada kesalahan. Yang nomor 10, sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dapat diselesaikan dengan mudah juga menyebabkan stres. Oke, nomor 10 juga tidak ada kesalahan. Kesalahan ejaannya hanya terdapat di kalimat 7 saja, penulisan kardiovaskuler yang harusnya kardiovaskular. Lanjut di nomor 3, kita baca soalnya dulu atau pertanyaannya dulu. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Oke, kalimat tidak efektif. Berarti kalimat tidak efektif ini tidak memenuhi syarat-syarat dari kalimat efektif. Nah, syarat-syarat kalimat efektif itu yang pertama adalah memiliki subjek dan predikat. Harus memiliki subjek dan predikat. Yang kedua, hemat kata alias tidak boros kata. Kemudian yang ketiga itu maknanya adalah lugas atau jelas. Yang keempat ini logis atau maknanya masuk akal. Kemudian yang kelima ini adalah ejaannya benar. Ejaannya benar ini sesuai dengan KBBI atau UEB. Kemudian yang keenam, paralelisme atau kesejajaran. Kemudian yang ketujuh adalah tidak boleh ada kata yang sebelum predikat. Karena apa? Kalau misal kalian menemukan kata yang sebelum predikat, nanti predikatnya berubah menjadi keterangan. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, kita perhatikan yang ada di pilihan gada adalah ada kalimat 1, 2, 3, 4, dan 6. Ada di kalimat 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, kita lihat dari yang 1 dulu. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Oke, di sini meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, di sini adalah keterangannya, kemudian ada perbedaan besar sebagai subjeknya, antara adalah predikatnya. Berarti kalimat 1 efektif.
Kemudian yang nomor 2, depresi merupakan masalah kesehatan umum yang dapat memicu periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Subjeknya adalah depresi, predikatnya adalah merupakan. Kemudian yang ketiga, di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, di lain sisi ini adalah keterangannya. Kemudian stres juga ini adalah sebagai subjeknya, masalah umum dan serius ini adalah sebagai predikatnya. Nah, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalimat 3 ini tidak memenuhi kriteria paralelisme atau kesejajaran. Tidak sejajar. Apa yang menyebabkan tidak sejajar? Perhatikan kata diremehkan dan menganggap. Nah, inilah yang dimaksud ketidaksejajaran bentuk. Oke, tidak sejajar atau bentuknya tidak sama. Nah, bentuknya itu ini di sini. Ini kan diawali dengan atau mendapat imbuhan diremehkan. Nah, yang ini menganggap itu adalah imbuhan awalnya adalah menganggap. Nah, ini yang dikatakan tidak sejajar adalah di dan me. Bagaimana kalau mau mensejajarkan? Ketika mau menyejajarkan itu harus sama-sama menggunakan imbuhan diremehkan dan dianggap. Karena apa? Karena di sini kalau yang satunya menggunakan imbuhan di, yang satunya juga imbuhan di, sama-sama imbuhan di. Kalau imbuhannya berbeda, maka tidak sejajar, begitu ya. Dan di sini kalau diremehkan kan bentuknya pasif, sedangkan menganggap ini bentuknya aktif, maka dari itu harus sama-sama berbentuk pasif. Maka dari itu nomor 3 tidak efektif karena tidak memenuhi kriteria paralelisme atau kesejajaran. Oke, kita lihat yang kalimat 4. Jadi kalimat 3 kan tidak efektif karena tidak sejajar. Kita perhatikan di kalimat 4-nya. Apa perbedaan antara depresi dan stres? Karena di sini adalah bentuknya kata tanya. Perbedaan ini adalah subjeknya, antara adalah predikatnya. Kemudian kalimat 6, ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Subjeknya ini kemudian merupakan adalah predikatnya. Maka dari itu yang tidak efektif adalah kalimat 3 karena tidak memenuhi syarat kalimat efektif, yakni ketidaksejajaran atau kesejajaran paralelisme. Oke, lanjut di soal nomor 4. Kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata memicu pada kalimat 2? Berarti kalau ini yang dikatakan adalah selaras, selaras ini sama dengan sinonim. Berarti kita mencari sinonim dari memicu. Oke, sinonim itu lambangnya adalah sama dengan. Berarti kita perhatikan di kalimat 2 dulu. Depresi merupakan masalah kesehatan umum yang menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Oke, berarti mana yang sama dengan kata memicu? Memicu ini adalah sama dengan kata menyebabkan. Memicu sama dengan menyebabkan. Oke, kita lihat.
Bagaimana yang menggunakan kata menyebabkan? Kalau kita lihat dulu dari yang A, gurunya selalu mendorongnya. Oke, mendorong, memicu bukan tidak sama dengan mendorong. Kemudian tentara itu menarik pelatuk senjatanya setelah dia membidik. Kemudian semangat juangnya membawa menjadi pemenang lomba. Stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Bagaimana kita menentukan menyebabkan ini adalah sinonim dari kata memicu? Coba kata menyebabkan yang E ini diganti dengan kata memicu. Pemecatan kedua partai itu memicu terjadinya gelombang demonstrasi. Sama ya, karena sama-sama adalah penyebab dari sesuatu. Oke, kalau stres memicu terjadinya gangguan pada jantung. Karena yang di sini adalah akibat, maka dari itu memicu tidak sesuai. Semangat juangnya membawa. Oke, membawa menjadi pemenang lomba. Sama, membawa ini bukan dari penyebab. Tentara itu menarik pelatuk senjatanya, begitu juga dengan kata menarik yang gurunya selalu mendorong untuk selalu rajin belajar karena bukan dari penyebab dari sesuatu. Maka dari itu, jawaban yang paling benar adalah yang E. Sinonim dari kata memicu. Sinonim dari kata memicu adalah menyebabkan. Lanjut di soal terakhir nomor 5. Gagasan pokok kalimat 7. Oke, yang ditanyakan adalah gagasan pokok pada kalimat. Nah, beda ya ketika kita mencari gagasan pokok kalimat dengan ke paragraf. Ini yang ditanyakan kalimat. Nah, bagaimana kita menentukan gagasan pokok dalam kalimat? Yang kita tentukan pertama adalah menentukan kalimat utama dalam kalimat. Rata-rata kalau gagasan pokok dalam kalimat itu biasanya kalimat utamanya itu sudah diperluas dengan menambahkan keterangan. Kemudian kalimat utamanya ini pasti memiliki subjek dan predikat, maka dari itu tentukan kalimat utamanya ditentukan subjek dan predikatnya. Nah, sudah tahu bagaimana cara mencarinya? Karena yang ditanyakan adalah kalimat 7, berarti kita langsung menuju kalimat 7. Cukup dengan remote control, pemilik rumah dapat beraktivitas dengan lebih mudah, lebih efisien, aman, dan murah. Oke, berarti kita menguraikan kalimatnya dulu. Cukup dengan remote control, karena di sini ada dengannya, berarti cukup dengan remote control ini berperan sebagai keterangan. Pemilik rumah adalah sebagai subjeknya, dapat beraktivitas sebagai predikatnya dengan lebih mudah dan lebih efisien, ramah, dan murah, berarti ini sebagai pelengkap. Maka dari itu di sini kalimat 7 kalimat utamanya adalah pemilik rumah dapat beraktivitas. Oke, kita sudah menemukan apakah di jawabannya ada? Apakah di jawabannya ada? Kita lihat dari yang A. Cukup dengan remote control. Salah ya, ini tadi adalah keterangan. Pemilik rumah dapat beraktivitas sama dengan kalimat utamanya. Berarti ini ada subjek, ini adalah predikat, maka dari itu jawabnya yang B. Nah, kita lihat dari yang C. Pemilik rumah lebih mudah beraktivitas. Tadi predikatnya tidak diawali dengan keterangan lebih mudah, maka dari itu yang C salah. Remote control lebih efisien, aman, dan murah. Ini tadi sebagai pelengkapnya. Nah, kemudian dengan remote control, pemilik rumah dapat beraktivitas. Sama, ini adalah pelengkapnya tadi.
Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Baik, itu soal terakhir untuk pembahasan kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.